Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh, para hadirin, hadirat jamaah salat subuh di Masjid Al-Barokah Tirtasani ini, mudah-mudahan aktivitas subuh yang kita laksanakan ini senantiasa kita diberikan keistiqomahan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat yang saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan agenda kita, rutinitas kita. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an, mubarakan fitini wa dunya wal akhirah, dan menjadi satu miniatur kelak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, pagi ini kita masuk ke tanggal 11 Muharram 1445 Hijriah. Jadi memang Muharram ini menjadi bulan yang pertama di dalam penanggalan Hijriah. Dan Muharram itu termasuk salah satu di antara 4 bulan yang disebut dengan Arba'atul Hurum, yang itu Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Arba'atul hurum niku maksudnya adalah 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang terhormat. Sehingga di dalam 4 bulan ini termasuk ada larangan berperang. Ini sejak zaman dulu. Jadi bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi Rajab. Jadi ada 4 ini. Nah di Muharram ini kita mulai masuk ke Muharram. Ini kan menjadi bulan pertama pada penanggalan Hijriah. Sehingga ini juga mengajarkan kepada kita, menuntun kepada kita bahwa kita ini di dalam setiap pergantian waktu, jangankan tahun, ini kan bicara mengenai pergantian tahun dalam penanggalan yang didasarkan Qamariyah, bulan. Pergantian setiap saat itu seharusnya seorang mukmin yang baik itu bisa memanfaatkan dan mengambil pelajaran dari setiap momen yang ada, momentum yang ada, untuk kemudian menjadikan kita lebih baik. Nah apalagi pergantian di bulan Hijriah ini, di tahun Hijriah ini, dari 1444 masuk ke 1445. Ini sering saya sampaikan untuk mengingatkan diri saya dan juga kita semua. Wes tahun berganti tahun itu mboten krasa. Ayo cekek wingi Muharram saiki wis Muharraman maneh. Mangke las diluk malih sekedap malih tinggal 9 bulan lagi, nggih 9 bulan 10 hari, enggak sampai ya. Tinggal 9 bulan lagi sudah Ramadan lagi.
Niku mangke lan jenengan mirsani kalender, lalu mirsani akte kelahiran. Lho, aku iki kelahiran tahun piro? Niku rasane cek tas wingi. Coba nih. Memang kalau kita hitung ke depan, umpama punya cicilan sekian tahun. Wah, 15 tahun kok suwe ya. Tapi ternyata kalau kita lakukan, ya kalau pas nyicilnya kerasa abot, suwe betul. Tapi kemudian hidup ini kalau tidak kita maknai itu cepat dan itu sudah menguap gitu aja. Makanya ini kita harus bisa mengambil setiap momentum sebagai pelajaran untuk kita menjadi lebih baik. Itulah yang kalau kita lihat di dalam bahasa Al-Quran itu ada ayat walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumat ilan nur wa dzakirhum biayyamillah. Kenapa wa dzakirhum biayyamillah itu? Ini kan Allah mengabadikan dawuhnya Allah, firman-Nya Allah kepada Nabi Musa alaihi salam yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Jadi Nabi Musa itu diperintah oleh Allah untuk mengingatkan kaumnya bi ayyamillah. Ayyamillah itu hari-hari Allah. Para ahli tafsir menafsirkan hari-hari Allah itu apa? Itu hari-hari yang ada makna sejarah yang bisa mengingatkan kita kepada nikmat Allah yang demikian besar. Contoh, kalau kita bangsa Indonesia ada anugerah yang luar biasa, anugerah kemerdekaan. Proklamasi, maka diperingati 17 Agustus. Maka yang harus kita ingat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kan begitu. Nah ini yang harus kita ingat. Itu namanya wadzakirhum biayyamillah. Setelah diingat, apa yang kita lakukan? Kita harus bisa memetik satu hikmah untuk menjadikan pecut bagi kita untuk termotivasi. Ini yang paling penting. Nah di bulan Muharram ini para rawuh, para hadirin dan hadirat, itu sebagaimana dijelaskan di banyak riwayat, itu banyak peristiwa-peristiwa besar. Terutama itu pada hari Asyura. Asyura niku hari ke-10 kemarin. Asyura itu kita disunahkan puasa. Sehingga kemarin Selasa alhamdulillah pahalanya luar biasa. Seperti pahala puasa satu tahun itu fadilah, fadilah. Kalau yang kemarin belum puasa, mudah-mudahan tahun depan bisa puasa dan mudah-mudahan menangi. Karena Rasulullah itu ketika bulan Muharram, beliau itu dawuh bahwa memang tanggal 10 itu diperintahkan puasa. Tapi Rasulullah nambahi begini, tapi nek iso berbedalah dengan orang-orang Yahudi. Nah orang Yahudi itu tanggal Asyura, tanggal 10 Muharram itu mereka juga puasa. Tapi Nabi perintahkan caranya ya apa cek bedo, tahun ngarep posone ditambahi siji. Bisa Tasu'a 9 dan 10 atau bisa 10 dan 11. Tapi yang banyak itu Tasu'a dan Asyura. Ternyata nih. Ini kan Muharram. Rabiul Awal ya. Berarti 2 bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ya kira-kira itu 2 bulan setelah itu beliau kapundhut. Sehingga tahun depannya beliau yang tanggal 9-nya belum jadi puasa. Tapi sudah ada kerentek. Itulah yang kemudian oleh para ulama kita ya itu disebut dengan sunnah hammiyah. Jadi sunnah hammiyah itu Rasulullah sudah menegaskan akan puasa, tapi beliau belum melaksanakan, tapi sudah bertekad. Maka itu juga masuk kategori sunnah. Nah ini, lah Asyura itu ada peristiwa banyak sekali peristiwa besar. Di antaranya, kenapa orang Yahudi puasa, lalu kita umat Islam juga berhak untuk puasa? Ini karena pada hari Asyura itu banyak sekali peristiwa besar. Di antaranya adalah hari ketika Nabi Musa alaihi salam bersama kaumnya itu diselamatkan dari kejaran Firaun. Itu di hari Asyura. Lalu ada cerita lagi, ada kisah, ada peristiwa lagi Nabi Yunus. Nabi Yunus itu ketika ditelan ikan dan itu dikeluarkan, dimuntahkan itu pada hari Asyura. Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud dan beliau diselamatkan, kulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, itu juga pada hari Asyura.
Nabi Nuh perahunya terdampar juga pada Asyura. Nabi Adam alaihi salam ya bersama ibunda Hawa itu diterima taubatnya oleh Allah itu juga pada hari Asyura. Nah, ini banyak sekali peristiwa. Makanya kaitannya dengan Muharram, ini kan awal bulan di tahun baru 1445. Kita ini harus bisa memetik hikmah dari kisah-kisah peristiwa-peristiwa yang terhidang ini. Sehingga yang akan kita bahas pada episode kali ini, kita akan mentadabburi surat Thaha mulai dari ayat 115 hingga ayat 127. Ini kalau tidak nutut satu pertemuan bisa kita lanjutkan. Jadi ada berseri. Jadi yang seri itu tidak hanya drama Korea, tapi ini ngaji juga ada serinya. Nah, apa yang akan kita kaji pada pagi hari ini yaitu menikah kisah tentang Nabiullah Adam alaihi salam. Yang ini nanti kita jadikan modal untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat ke-115 Allah berfirman, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Yang terjemah maknanya adalah, dan demi keagungan dan kekuasaan kami, sungguh telah kami pesankan kepada Adam dulu. Apa itu pesannya Allah? Jangan engkau mendekati pohon ini. Tetapi kemudian Adam ini dia lupa dan kami tidak mendapati dia tekad yang kuat. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, kan ini Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi kalau di Al-Quran itu banyak kisah para nabi dan kisah umat-umat terdahulu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan cerita atau kisah tentang nabi-nabi Allah, dan di situ yang diceritakan pas episodenya itu nabi yang mendapat teguran dari Allah, maka kita sebagai orang beriman, ini sebagaimana penjelasan Profesor Wahba Az-Zuhaili dalam At-Tafsirul Munir, beliau memaparkan begini: ketika seorang nabi melakukan sesuatu yang itu dalam pandangan Allah tidak tepat sehingga ditegur, jangan sampai ada dalam pikiran kita, jangan sampai ada dalam benak kita itu suudzon. Wah, nabi kok melakoni elek ini. Boten. Jadi kita sebatas apa yang dipaparkan oleh Al-Quran, dan ternyata nih Imam Junaid Al-Baghdadi itu mengatakan begini: kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang besar, yaitu termasuk para nabi, itu sesungguhnya itu adalah kesalahan kecil yang boleh jadi itu bukan kesalahan kalau dilakukan orang biasa. Tapi karena dilakukan orang terhormat, maka standarnya beda. Maka Imam Junaid Al-Baghdadi itu membuat satu ungkapan yang sangat terkenal sekali, sangat masyhur. Kata beliau begini: inna hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh al-abror. Al-abror itu orang yang melakukan kebaikan terus. Itu sudah luar biasa. Tapi levelnya al-abror itu ada atasnya lagi, namanya al-muqarrabun, al-muqarrabin. Muqarrabin itu orang-orang yang dekat dengan Allah, yang didekatkan karena sudah amaliyahnya luar biasa, hatinya luar biasa bersih, sehingga mereka ini dekat dengan Allah. Berarti kan levelnya lebih tinggi. Kalau levelnya lebih tinggi, maka sesuatu yang seakan-akan itu memang asalnya tidak salah, tetapi itu bisa dinilai tidak pantas. Contoh kecil saja. Di masyarakat kita ini kan ada orang yang biasa, ada yang sudah kita tokohkan, ustadz atau pokoknya kita tokohkan lah. Suatu ketika orang-orang yang biasa ini
Ini beli sesuatu di pinggir jalan dan lalu diminum sambil berdiri. Mau beli minuman, es teh atau apa. Maka orang akan nyopo ya biasa saja, tidak dibahas karena itu dianggap sebuah hal yang biasa. Tapi coba, kalau yang melakukan itu seorang tokoh, seorang ustadz umpama yang sudah ditokohkan, kok kemudian di pinggir jalan, lalu terlihat banyak orang, walaupun kadang-kadang mungkin kalau di rumah sering lupa, itu lalu minum di pinggir jalan, kelek-kelek itu orang lulu, gak bahaya tanya. Lulu ini ustadz kok ngini, lo kan jadi begitu. Maka kita ambil contoh kecil saja. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika datang seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta yang kemudian oleh Rasulullah diangkat menjadi muadzin beliau. Itu mendatangi Rasulullah. Rasulullah masih mendakwahkan Islam di hadapan para pembesar Quraisy, menyampaikan dengan harapan pembesar Quraisy tertarik dengan Islam. Abdullah Ummi Maktum kan buta, tidak tahu kalau Nabi sedang nemui tamu. Manggil-manggil, Rasulullah noleh sambil wajahnya itu agak tidak enak gitu. Ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla, lu kan begitu. Padahal itu kalau dilakukan orang biasa ya tidak masalah, bukan. Cuman ini sebuah keteladanan bahwa memang sekecil apapun kita harus menjaga. Termasuk Nabiullah Adam alaihi salam yang taubatnya diterima itu Nabi Adam saja itu hanya ngicipi, bukan makan loh ya. Kalau makan tuh ngentekno siji itu. Itu hanya sak cokotan kecil. Imbasnya apa? Deportasi dari surga. Taubatnya beliau harus menunggu sekian 40 tahun baru diterima taubatnya. Itu karena dilakukan orang besar. Makanya ada ungkapan, ada cerita. Seorang menteri, ya kalau di negara kita presiden lalu pembantu presiden kan bawahnya levelnya para menteri. Para menteri itu akan dianggap melakukan kesalahan walaupun sesuatu itu sama dilakukan dengan pelayan-pelayan atau pembantu. Itu nggak dianggap salah. Tapi karena yang melakukan orang yang punya jabatan, maka dia bisa ditegur kan gitu. Nah, ini sebuah analogi agar kita ini bisa menarik satu kesimpulan. Jadi jangan sampai kita ini lalu beranggapan, oh ini nabi-nabi pernah melakukan kesalahan. Nah, ini. Jadi saya sampaikan bahwa apa yang didakwakan Imam Junaid al-Baghdadi, kesalahan ini itu adalah sesuatu yang tidak pantas, yang seharusnya ini kesalahan, sebenarnya ini kesalahan kecil, cuman dilakukan orang besar. Maka ini satu pelajaran yang perlu diingatkan memang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca sekarang, walaqad ahidna ila Adam min qabl. Jadi sebelum Nabi Adam itu makan buah khuldi, di dalam surat Thaha ini kisah Nabi Adam ini kalau dari urutan tartibul mushaf, urutan mushaf Al-Quran itu, ini kisah tentang Nabi Adam itu yang ke-6. Kalau panjenengan baca, yang pertama itu kisahnya ada dalam surah Al-Baqarah. Ya. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sampai terus itu. Sampai ke bawah, sampai baliknya sedikit. Itu ada kisah mengenai Nabi Adam. Baru kemudian kisah Bani Israel. Lalu ada di surah Al-Hijr. Di Al-Hijr itu bicara mengenai penciptaan Adam, prosesnya. Kalau yang di Al-Baqarah tadi bicara mengenai Adam dalam konteks proyeksi sebagai khalifah fil ard, yang kemudian dipaparkan mengapa Allah menjadikan Adam sebagai inni ja'ilun fil ardi khalifah, terkait dengan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kita tidak bicara ayat itu, ini hanya untuk gambaran untuk masuk ke ayat ini. Lalu yang ketiga ada di surah Al-Kahf, ada di surah Al-Isra. Lalu yang keempat ada dalam surah Al-Kahfi, ya. Lalu yang keenam, yang kelima tadi, yang keempat Al-Baqarah, Al-A'raf, ketinggalan. Jadi setelah Al-Baqarah ada Al-A'raf yang kedua. Di Al-A'raf itu lagi-lagi bicara mengenai iblis ketika gak mau sujud lalu diusir dari surga, tapi dia bikin perjanjian dulu dengan Tuhan, mengajukan proposal ya di ACC, termasuk proposal untuk menggoda Adam dan anak cucunya untuk tidak pandai bersyukur. Lalu yang ketiga Al-Hijr tadi, yang keempat Al-Isra. Di Al-Isra itu diingatkan lagi
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Itu di Al-Isra ada. Ya. Tapi lanjutannya fafasaqa an amri rabbi. Ya, enggak mau sujud kecuali iblis. Iblis itu kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Itu yang di surah Al-Kahfi. Lalu yang di Al-Kahfi tadi yaitu kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Lalu di yang keenam itu adalah ini. Ini nanti yang ayat ke-116-nya wa idh qulna lil malaikati isjudu. Allah menceritakan lagi kronologisnya. Jadi ayat 115 Allah menegaskan begini, Nabi Adam itu kan melakukan kesalahan ngicipi buah dari syajaratul khuld. Syajaratul khuld. Nanti kenapa dinamakan ini itu ada di ayat berikutnya. Nah, ketika Nabiullah Adam itu diperintah oleh Allah berada di surga, itu Allah perintah kepada Adam, Allah membolehkan semuanya boleh dimakan, semuanya boleh dinikmati, tapi tetap ada ujian berupa larangan. Larangannya mek siji, ya kan? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kalian berdua yaitu Adam dan Hawa boleh menikmati semuanya kecuali ojo dekati. Dekati saja tidak boleh, apalagi dimakan. Ya. Lalu kemudian Allah sudah menyampaikan, itulah yang ditegaskan oleh Allah, walaqad ahidna ila adama min qabl. Dalam bahasa Arab itu ada wa'dun, ada ahdun. Kalau wa'dun itu biasanya janji dari satu pihak. Kalau ahdun itu janji dari dua belah pihak. Kalau dalam konteks ini, ya, Allah menetapkan satu perjanjian yang Adam sudah menyadari dan tahu. Makanya menggunakan walaqad ahidna ila adama min qabl. Jadi kalau wa'dun itu, saya tiba-tiba menjanjikan ke panjenengan, saya insya Allah besok ke rumah panjenengan, atau besok saya kasih ini. Lah itu kan dari satu pihak saya ke jenengan. Tapi kalau ahdun itu ada perjanjian di antara dua pihak. Mungkin perjanjian jual beli apa. Nah, itu juga akad yang berupa ahdun. Tapi nah ini. Jadi Allah itu memaparkan kronologis, tapi keputusannya disampaikan dulu, diceritakan dulu dalam Al-Qur'an. Tapi ternyata Adam itu fanasia. Adam itu apa? Dia lupa. Yang kedua, walam najid lahu azma. Kami dapati pada diri Adam itu tidak ada. Kami tidak mendapati dalam diri Adam itu tekad yang kuat. Artinya apa? Adam itu ketika melakukan kesalahan ini itu tidak ada unsur kesengajaan. Jadi dua ini menjadi satu pakem kita, bahwa manusia itu memang alamatnya lupa. Tapi lupa yang dimaksud di sini jangan sampai kita ini melakukan pelanggaran, lupanya pura-pura lupa. Beda. Jadi antara lupa dengan pura-pura lupa itu berbeda. Lalu yang kedua, melakukan kesalahan itu tidak boleh ada unsur kesengajaan. Nek ana wong umpama melakukan dosa, melakukan maksiat terus bapak wis mesisan sengaja, ini yang berat. Sehingga satu pelajaran penting bagi kita, kalau memang benar-benar lupa khilaf lalu melakukan pelanggaran, maka segera ingat Allah. Seperti Nabi Adam. Kalau itu yang dilakukan, maka peluang diampuni dan diterima taubatnya itu besar. Tapi kalau ada orang yang mohon maaf melakukan perbuatan buruk, melakukan perbuatan maksiat, dosa, malah bangga diceritakan ke orang lain, ini berarti tidak masuk kategori walam najid lahu azma. Justru dia punya azam. Wah, saya kemarin umpama jadi melakukan kemaksiatan kok bangga, ini berbahaya. Ini menunjukkan hatinya seseorang itu ada penyakit.
Tapi kalau dia menyembunyikan tapi dia punya penyesalan. Tapi yang banyak itu kadang-kadang menyembunyikan tapi tidak menyesal. Yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna minallah. Naudzubillah. Jadi bersembunyi dari manusia tapi dia lupa kalau Allah itu Maha mengetahui. Nah, ini yang berbahaya. Itu kalau yang model begitu itu, maka yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna minallah itu bisa ditafsirkan dari beberapa sisi. Yang pertama tadi itu ada orang-orang itu yang nek ketoke ndek ngarepe wong apik, tapi kalau ndak ada orang muncul sifat watak buruknya. Atau yang kedua penafsirannya, siapapun orangnya, termasuk orang-orang yang melakukan keburukan itu dia bisa menyembunyikan keburukannya dari manusia, tapi tidak bisa menyembunyikan dari Allah. Makanya kalau sudah waktunya Allah membuka, itu gampang. Jadi kalau Allah sudah membuka aib seseorang, itu sangat mudah bagi Allah. Tapi kalau ada orang yang masa lalunya buruk, dia sudah berusaha berbuat baik, berusaha betul-betul taubat, menutup masa lalunya, ya sudah, kita jangan ngungkit-ngungkit. Kalau kita masih ngungkit, maka itulah yang namanya mengumbar aib orang lain. Tapi kalau ada orang yang membahayakan, untuk waspada, tapi secukupnya, tidak usah ditambah-tambahi, itu masih ditoleransi. Mengumbar aib maksudnya, wah hati-hati loh, dia itu punya penyakit suka ngambil milik orang lain. Oh iya tak, ya sudah, maka kita waspada. Itu bukan termasuk, oh, kamu kok membicarakan keburukan orang, boten. Atau yang kedua, ada orang yang dirinya sendiri saja itu sudah tidak malu lagi menceritakan perbuatan maksiatnya. Nah, ketika orang lain membicarakannya, maka tidak masuk kategori membuka aib orang lain, yang dia sendiri tidak malu. Kan begitu. Tapi kalau ada orang yang sekarang sudah baik, walaupun masa lalunya sekelam apapun, itu jangan lagi, Allah kamu sok-sokan sekarang biar koyo opo, ya nggak boleh kalau itu. Karena setiap orang itu punya catatannya masing-masing. Afallahu amma salaf, mudah-mudahan Allah mengampuni yang telah lalu-lalu. Nah, kita lanjutkan. Nabi Adam alaihi salam fanasiya walam najid lahu azma. Ini Allah menyatakan begitu. Jadi Allah terima taubatnya setelah Nabi Adam, kan tadi diterima taubatnya di Asyura. Itu setelah sekian puluh tahun, ya. Dan setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, Nabi Adam itu tidak ada unsur kesengajaan, sehingga ini bisa memperingan hukuman. Ya, jadi tidak sengaja. Nah, lalu diingatkan oleh Allah, loh, Nabi Adam itu dipeseni ada satu pesan, satu perjanjian dengan Allah, tidak boleh mendekati satu pohon itu. Lalu kemudian Nabi Adam melakukan pelanggaran. Kok iso melanggar? Kenapa? Ada unsur apa? Ada godaan dari arah mana? Maka ayat berikutnya ini mulai bicara soal kronologis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba. Ya. Ketika dalam Al-Qur'an ada ungkapan if, ini menunjukkan sesuatu yang memang telah terjadi, dan ini untuk mengingatkan kita. Dan ingatlah ketika wa idh qulna. Kan dalam surah Al-Baqarah itu yang tadi sempat kita singgung, Allah itu menciptakan Nabi Adam, lalu akan menjadikan Adam itu khalifah fil ardh. Malaikat diperintah untuk sujud. Sujud di sini, ulama semua menafsirkan bahwa sujud ini bukan sujud penyembahan, tapi sujud sebagai penghormatan. Makanya dalam penafsiran ini sujud yang dimaksud bentuknya seperti apa? Apakah sujud yang sampai menempel di alas, ataukah seperti rukuk? Lah, ini ada beberapa pendapat. Maksud ada yang mengatakan seperti rukuk, pokoknya ini tunduk lah. Jadi sujud di mana tunduk sebagai tunduk penghormatan. Ternyata iblis tidak mau. Iblis itu nama aslinya Azazil. Dia ini aslinya makhluk yang taat ibadah. Asalnya.
Lah dia ini kholak tahu min kholak tani minar wa kholak tahu mintin. Salah satu yang dia tonjolkan, yang dia unggulkan. Kenapa kok dia tidak mau sujud terhadap Adam? Dia merasa ana khairum min. Saya itu lebih baik dari dia. Proses penciptaannya saja saya ini dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Tidak mau dia sujud karena merasa unsur penciptaannya dia lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya. Kita tidak membicarakan iblis ini apakah dari golongan malaikat ataukah iblis itu di situ. Jadi iblis itu mbah-mbahnya golongan jin. Walaupun ada pendapat yang mengatakan iblis itu dulu itu termasuk bagian dari malaikat, tapi dia kemudian membangkang. Kenapa? Karena di situ fasad lil malaikatis jutu fasajatu illa iblis. Bagaimana dengan ayat kana minal jinni? Maka orang mufassir yang menafsirkan kana minal jinni itu bukan jin dalam arti makhluk, tapi jin itu maknanya secara bahasa, yaitu sesuatu yang tertutup, tidak terlihat. Karena akar kata jim nun jannah itu kan makna dasarnya itu tertutup. Makanya surga itu disebut dengan jannah karena hari ini kita nggak tahu, nggak bisa melihat surga. Kebun yang sangat rindang, sangat lebat buahnya itu disebut dengan jannah. Jadi kalau baca surah Al-Kahfi ada ayat wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain. Itu maknanya dua kebun yang lebat. Karena orang masuk situ tidak terlihat karena saking lebatnya sehingga tertutup. Junnah itu maknanya tameng, as-saumu junnah. Perisai. Jadi orang yang dibalik perisai tidak kelihatan. Nah itu makna secara bahasa. Nah, kita tidak memperdebatkan terlalu dalam. Yang penting intinya fasajatu illa iblis. Dalam komunitas itu semuanya sujud malaikat itu, kecuali satu ini, ada iblis. Aba. Aba itu apa? Aba itu enggan. Jadi enggan mematuhi perintah Allah. Enggan itu dia sebenarnya sudah tahu kebenaran, tapi dia mau. Ada orang diajak kebaikan, ayo mau. Nah, mau itu apa? Rasulullah pernah dawuh kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Setiap umatku semuanya masuk surga kecuali yang enggan. Jadi yang tidak mau ya sudah. Diumumkan di grup WA. Ada pengajian, ada taklim subuh hari Sabtu, hari Ahad. Iya yo. Kawis. Nah, berarti tidak mau. Kalau sudah tidak mau duluan itu alasan bisa dicari. Tapi kalau mau itu nanti apapun bisa diperjuangkan. Tapi kalau sudah tidak mau itu alasan bisa dicari. Ya, kembali ke materi. Jadi iblis ini apa? Nah, karena dia ini iblis. Iblis ini makanya disebut ablasa. Iblis itu maknanya secara bahasa itu jauh dari rahmat Allah. Karena dia tidak taat perintah, dia enggan, akhirnya oleh Allah diusir dari surga, iblis. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar dari surga. Engkau ini terkutuk. Nah di surah Al-A'raf itu masih menjelaskan tentang dialognya iblis ketika mengajukan satu proposal. Ada dua hal yang dia minta kepada Allah. Qala fabima aghwaytani. Qala anzirni ila yaumi ba'tsun. Ini permintaan yang pertama. Jadi Tuhan, anzirni ila yaumi ba'tsun, tangguhkan aku itu sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi iblis itu minta untuk dipanjangkan umurnya sampai nanti hari kebangkitan. Jawaban Allah apa? Qala innaka minal mundzirin. Oke, engkau termasuk yang ditangguhkan. Jadi iblis sampai hari ini itu masih hidup dan memantau proses pengkaderan yang luar biasa. Jadi iblis itu mengkader. Untuk apa? Dia ini memantau dan mengkader. Lanjutannya,
Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Dia ini berjanji di hadapan Allah, nggih, saya minta yang kedua, saya ini diizinkan untuk menghalangi mereka, anak cucu Adam, termasuk Adamnya, ya karena tidak terimanya sama bapak moyang kita ini, Adam ini. Suruh sujud kan tidak mau, mangkel dia. Saya mau menghalangi, pokoknya orang-orang itu saya halangi agar tidak berada di jalan yang lurus. Lalu iblis mengatakan, strategi saya begini, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Akan mendatangi dari sisi atas, sisi bawah, arah kanan dan arah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau wahai Allah tidak mendapati mereka itu, mayoritas mereka menjadi orang-orang termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi tujuannya iblis menghalangi orang agar tidak syukur. Lah orang tidak syukur itu kan levelnya macam-macam. Mulai dari ketika menerima sesuatu lalu kemudian gak ada syukurnya, itu yang paling kecil, atau lupa pada sang pemberi. Biasanya kalau ini, tapi tidak di sini ya. Ini kadang-kadang orang banyak lupa. Itu kalau umpama, kan kita ini kadang memaknai rezeki itu sangat sempit. Jadi rezeki itu hanya dikira berupa uang, padahal kesehatan itu luar biasa. Jadi kalau yang gajinya dulu ketika belum pensiun atau sekarang masih yang dinas aktif, itu kan umpama setiap bulan rekening masuk, itu kadang-kadang itu sekian, kadang-kadang itu lupa. Seakan-akan itu sudah sistem yang berjalan dengan sendirinya. Padahal semua itu tidak mungkin tanpa campur tangan Allah. Biasanya loh ini, kalau orang yang pendapatannya itu harian dan masih belum pasti, itu kadang-kadang kadang-kadang loh ya, tidak semuanya ini, tingkat tawakalnya sama tingkat syukurnya itu tinggi. Pedagang keliling itu sebelum berangkat kan dia tidak bisa mengkalkulasi dan melakukan, paling yang bisa hanya perkiraan saja, harapan. Oh saya nanti dapatnya sekian. Nah itu tidak mesti, kadang satu hari gak payu, mau diganti di hari yang lain moro payu akeh, karena begitu. Itu biasanya syukurnya lebih kuat. Nah itu iblis itu menghalangi, ya apa caranya uang gak bersyukur. Sampai pada orang yang tidak bersyukur yang tingkat tinggi itu melakukan kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik kepada Allah itu bukti orang tidak bersyukur. Karena syirik itu adalah zalim yang terbesar. Ya. Jadi iblis ini enggak. Lalu dia mengajukan tadi dan oleh Allah di ACC. Nah, lalu kemudian Allah menceritakan lagi, fakulna ya Adam. Maka kami berfirman kepada Adam, wahai Adam. Ini berarti pesan kepada Adam, termasuk kita anak cucunya. Napa kata Allah? Inna hadza aduwwul laka wa li zaujika. Iki iblis iki sesungguhnya. Jadi setelah iblis tadi dialog dengan Tuhan, lalu di ACC Allah mengingatkan pada Adam, hati-hati loh yo. Inna hadza aduwwul laka wa li zaujika. Ini musuh bagimu dan bagi pasanganmu. Ini ada pesan secara implisit, pesan secara tersirat. Kenapa Allah tidak hanya menyebutkan aduwwul laka, tapi ditambahi wali zaujika? Karena peran pasangan itu luar biasa. Betapa banyak, mohon maaf, pasangan ya itu terpengaruh oleh pasangan satunya gara-gara umpama dimotivasi untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Umpama loh ya, suami dapat penghasilan sekian, bawa pulang, kata istrinya, waduh bendino kok sakmene ae bentuk tempe ae blonjone. Kapan? Wah bendino begitu. Lah suami ini setiap hari dengar begitu kan panas. Lah istri juga begitu, setiap hari kalau hanya dibelanjani lauk tempe itu bisa menyebabkan darah tinggi. Tempe kan darah tinggi sudah. Sampai ada cerita itu. Ada orang yang punya modal satu sepeda motor dipakai untuk kerja. Penghasilannya setiap hari ya segitu aja. Istrinya protes terus. Akhirnya sampai suatu ketika dia bawa pulang itu satu hari dapat uang 7,5 juta.
Wah, istrinya langsung guyu, Masya Allah, matur nuwun Mas. Sampai kerja apa Mas Dino kok oleh duit 7,5 juta. Tak dol sepeda katanya. Karena bendina ngeluh, mana gak iso kerja nih. Wis. Jadi sepedanya dijual akhir. Mbok mending oleh apa karo. Nah, jadi pasangan itu sangat menentukan. Kalau bapak-bapak umpama sempat lalai, sempat khilaf, diingatkan oleh seorang istri yang solihah, makanya perhiasan dunia yang terbaik itu adalah istri yang solihah. Sebagaimana kata Bang Haji Roma Irama dulu dalam lagunya, ya kan, hanya istri solihah kan begitu. Itu tanya, ya, ngengis kata maling. Itu tanya, ini uang apa? Jadi nggak justru mendorong, pokoknya sampai harus dapat sekian, entah gimana caranya. Wah repot kalau begini. Jadi wali zaujika, lanjutannya sampai akhir ayat ini ya. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Pesan Allah kepada Adam, jangan sampai betul-betul sekali-kali iblis itu berhasil mengeluarkan kamu berdua dari surga ini, yang menyebabkan kamu menderita. Fatashqa. Kenapa kok disebut dengan menderita? Bagaimana dengan innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Ini nanti ada kaitannya dengan kebutuhan kita. Jadi ayat Al-Quran tuh Masya Allah, ini kalau kita tadabburi, itu ada pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah yang luar biasa yang bisa kita jadikan untuk modal dalam menjalani kehidupan ini. Kita lihat ini, alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tabha. Ini nanti kaitannya ada dengan kebutuhan pokok kita, sandang, pangan, papan, ya itu 3 itu. Jadi pangan, sandang, papan. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Insya Allah kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Jadi ini dari Muharram, Nabi Adam diterima taubatnya di Asyura. Lalu apa sih kisah yang bisa kita ambil dari Nabiullah Adam alaihi salam? Inilah yang akan kita sarikan dalam rangkaian tadabbur ayat-ayat dalam surah Thaha ayat 115 dan seterusnya. Ini yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di episode yang akan datang. Karena waktunya sudah habis, mohon maaf atas segala khilaf. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akhiri dengan doa ya, lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.